Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi toko buku. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu buka SEM Control Panel. Kemudian kita nyalakan Apache dan MySQL. Setelah itu menyala, kita buka exe-nya di project yang telah kita buat. Di dalam folder project ini terdapat folder debug. Kita buka debug tersebut dan di sini terdapat exe-nya. Agar kita dapat lebih mudah menjalankannya, sebaiknya kita membuat shortcut terlebih dahulu di dalam desktop. Klik kanan, kemudian send to desktop create shortcut. Setelah itu kita keluar dan kita buka di dalam desktop, terdapat shortcut yang tadi kita buat. Setelah itu kita double klik untuk membukanya. Akan terbuka. Form yang pertama muncul yaitu form login. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Jika username atau password salah, akan muncul pesan seperti berikut. Di dalam menggunakan aplikasi ini kita dapat menggunakan sebanyak 3 kali. Apabila kita memasukkan username atau password sebanyak 3 kali itu salah, maka aplikasi ini akan tertutup secara otomatis. Kemudian kita klik OK untuk melanjutkan aplikasi toko buku ini. Ketik ulang. Pilih login. Tunggu beberapa detik. Di sini kita masuk sebagai admin. Di dalam toko buku ini terdapat 4 menu, yaitu menu master, menu transaksi, laporan, dan aplikasi. Di dalam menu master terdapat 3 modul, yaitu modul buku, modul distributor, dan modul pasok. Di sini saya akan mencoba memasukkan buku. Saat kita mengklik modul buku, tampilan yang pertama muncul yaitu buku browse. Di dalam buku browse ini digunakan untuk mengolah data buku, seperti menambahkan, mengedit, dan menghapus, atau mencari buku. Di sini saya akan mencoba memasukkan buku. Misalnya, andai aku dengan ibu. Masukkan ISBN. Penulisnya. Penerbitnya, lalu kita masukkan penerbitnya. Tahunnya 2010. Di sini saya memasukkan stoknya 0 karena buku belum dipasok. Jadi sementara kita masukkan dulu stoknya 0. Selanjutnya yaitu harga pokok. Harga pokok ini harus lebih kecil daripada harga jual. Di sini saya akan memasukkan misalnya 15.000. Dan PPN juga di sini dalam bentuk persen. Saya masukkan 5%. Harga jual ini sudah termasuk harga pokok dan PPN. Di sini saya akan menjualnya 20.000. Kemudian diskon juga dalam bentuk persen. Saya diskon isi 10. Setelah semuanya terisi, klik save. Oke, sukses simpan data. Kemudian kita keluar. Ini yang tadi kita inputkan. Kita lihat stoknya sementara 0. Setelah itu dalam modul distributor ini kita dapat memasukkan distributor. Misalnya saya memasukkan Andra Group.
alamatnya misalnya Jalan Sudirman nomor 13 Bogor. Kita isi teleponnya. Kemudian kita simpan. Ini sudah tersimpan Android Group. Setelah itu kita ubah stok buku yang tadi kita inputkan di dalam modul pasok. Kita tambahkan distributornya, yaitu yang tidak kita masukkan Android Group. Judul bukunya Andai Aku Dengan Ibu. Kita masukkan pasoknya yaitu misalnya 30. Setelah semuanya terisi, kita tekan simpan. Sekret simpan data. Untuk melihat perubahan stoknya, kita buka kembali modul buku. Yang tadi kita ubah stoknya yaitu judul bukunya Andai Aku Dengan Ibu. Di sini berubah menjadi 30. Setelah itu, saya akan membuka menu transaksi. Di dalam menu transaksi ini terdapat modul penjualan yang berguna untuk melakukan penjualan di dalam toko buku tersebut. Misalnya, kita akan melakukan transaksi pada tanggal 6 Maret dengan judul buku Andai Aku Dengan Ibu. Saat kita mengklik cari, harga otomatis akan keluar. Misalnya kita membeli buku tersebut yaitu 5. Secara otomatis stok akan berubah. Lalu kita klik tambah. Akan muncul di dalam list view. Secara otomatis harga bayar akan sama dengan total. Jadi jika ada pembeli yang membeli buku dengan uang pas, tidak perlu mengetik terlebih dahulu. Setelah itu kita klik save. Saat kita mengklik save, akan muncul konfirmasi, yaitu apakah struk dari nomor transaksi ini akan dicetak. Kemudian kita klik yes. Jika kita mengklik yes, maka akan muncul kotak dialog print dan struk pembelian. Buku yang tadi kita beli. Jika kita ingin mencetak struk ini, kita bisa memilih print. Jika kita tidak ingin mencetaknya, kita dapat memilih cancel. Secara otomatis akan tertutup. Yang tadi kita masukkan Andai Aku Dengan Ibu terdapat 30. Dan kita melakukan penjualan dengan jumlah 5. Stoknya sisa 25. Selanjutnya, saya akan membuka menu laporan. Di dalam menu laporan ini terdapat modul laporan buku, laporan distributor, laporan pasok, dan laporan penjualan. Di sini saya akan mengecek laporan buku yang terdapat dalam aplikasi toko buku ini. Saya mengklik OK. Secara otomatis, buku yang terdapat di toko buku tersebut akan muncul. Jika kita ingin melihat buku berdasarkan kriteria, klik saja berdasarkan kriteria. Kita ubah, kita pilih kriteria yang diinginkan. Misalnya saya ingin melihat berdasarkan penulis. Saya buka Arham Doni. Klik OK. Maka akan muncul data buku berdasarkan penulis bernama Arham Doni. Di sini juga terdapat pilihan output laporan. Jika kita hanya melihat
laporan tersebut, kita hanya pilih layer. Namun, jika kita ingin mengeprintnya, pilih printer. Lalu OK. Maka akan muncul kotak dialog print. Dalam laporan distributor juga, kita mengklik OK untuk melihat distributor yang terdapat pada toko buku tersebut. Di dalam laporan distributor ini, kita hanya dapat melihat laporan distributor secara menyeluruh dan hanya dapat mencetak laporan distributor. Yang ketiga yaitu laporan pasok. Laporan pasok di sini juga terdapat pilihan output laporan yaitu layar dan printer. Kemudian saya klik OK. Di sini terdapat periode pasok. Dalam periode pasok ini, kita dapat melihat pasok buku yang dilakukan dari tanggal yang diinginkan sampai tanggal sesuai yang kita inginkan juga. Tadi saya melakukan pemasokan buku pada tanggal 6 Maret dengan judul Buku Andai Aku Dengan Ibu. Di sini saya akan menyontohkan, misalnya saya memasukkan dari tanggal 7 hingga tanggal 8. Maka yang akan muncul yaitu tidak ada record ditemukan untuk pasok buku dari tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017. Dan kita klik OK. Maka akan kosong. Kemudian kita akan mengecek berdasarkan kriteria. Di sini kita masukkan kembali tanggal 6. Saya memasukkan kriteria laporan berdasarkan judul buku. Saya masukkan Andai Aku Dengan Ibu. Oke. Maka akan muncul. Kemudian di sini juga terdapat laporan penjualan untuk mengetahui penjualan yang terjadi pada tanggal tertentu. Di sini saya akan mengecek penjualan pada tanggal 6 Maret sampai 6 Maret 2017. Kemudian saya klik OK. Kemudian yang terakhir yaitu menu aplikasi. Di dalam menu aplikasi ini terdapat modul kasir atau user, ubah kata sandi, pengaturan database, bantuan, tentang, dan logout. Di sini saya akan membuka input data user. Saat kita mengklik modul user, tampilan pertama yaitu user browse yang menampilkan pengguna dari aplikasi ini. Di dalam user browse ini kita dapat menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari user dari aplikasi toko buku tersebut. Saya keluar, saya membuka ubah kata sandi baru. Saat kita mengklik OK tanpa mengisinya, akan muncul pesan seperti berikut. Setelah itu, saya membuka modul pengaturan database. Pengaturan database ini digunakan untuk memilih database yang kita gunakan. Setelah saya memilihnya, saya tes koneksi. Sukses connect to database. Berarti database yang kita gunakan sudah terkonek dengan aplikasi. Setelah itu, saya simpan. Bantuan. Saat kita mengklik bantuan, yang akan keluar yaitu PDF bagaimana langkah-langkah kita dalam menggunakan aplikasi toko buku tersebut. Dapat dilihat dari contohnya. Setelah itu saya keluar, dan di modul tentang ini memberitahu versi dari aplikasi toko buku. Setelah itu, saya akan logout. Saat kita mengklik logout akan muncul pesan, yakin akan keluar dari aplikasi.
Jika kita mengklik no, maka akan tetap di dalam aplikasi ini. Namun ketika kita klik yes, maka yang akan muncul yaitu form login. Mungkin cukup sekian dari langkah-langkah aplikasi toko buku yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.